masalah Ambalat kita sepakat apapun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Di ujung utara perairan Indonesia, di Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terbentang sebuah kawasan strategis bernama Blok Ambalat. Wilayah ini bukan sekadar laut biasa, ia adalah pusat tarik-menarik kepentingan besar selama puluhan tahun. Sebuah bom waktu geopolitik yang siap meledak kapan saja. Mengapa Ambalat begitu diperebutkan? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian di komentar dan dukung kita dengan cara subscribe. Kajian sejak dulu menunjukkan potensi minyak mentah di Ambalat mencapai ratusan juta barel, sementara gas alamnya diperkirakan menembus angka triliunan kaki kubik. Namun bagi Indonesia, Ambalat bukan hanya soal angka atau sumber daya, ia adalah simbol kedaulatan, garis tak terlihat yang harus dijaga dengan ketegasan. Di saat yang sama, Ambalat menjadi harapan besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dunia yang kian haus energi dan konflik yang bisa muncul dari perebutan sumber daya. Namun, Ambalat bukanlah perairan yang tenang. Sejak awal 2000-an, kawasan ini menjadi titik panas sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia. Dua negara yang secara budaya dekat justru saling berhadapan dalam klaim wilayah laut yang tumpang tindih. Ketegangan ini berpindah dari meja diplomasi hingga konfrontasi ringan di lautan. Upaya hukum internasional pernah dilirik, tetapi jalur itu panjang, rumit, dan penuh tarik ulur kepentingan global. Sementara itu, cadangan energi raksasa di Ambalat tetap tertidur, tak tergarap, tak tersentuh, menjadi potensi yang menggantung di tengah ketidakpastian. Pertanyaan besar kini menggema di ruang publik Indonesia. Mampukah kita memaksimalkan kekayaan Ambalat tanpa mengorbankan seujung pun kedaulatan? Atau jika Indonesia memilih bekerja sama dengan Malaysia, akankah itu membuka celah bagi pihak lain untuk memperkuat klaim atas wilayah yang seharusnya milik kita sepenuhnya? Pertanyaan ini bukan lagi sekadar wacana, ia adalah ujian serius bagi kepemimpinan nasional di tengah krisis energi global dan ketegangan geopolitik yang semakin sulit diprediksi. Blok Ambalat, khususnya bagian timurnya yang dikenal sebagai East Ambalat, telah lama menjadi sorotan para pakar energi dan analis geopolitik internasional. Bukan tanpa alasan, wilayah ini menyimpan harta karun energi yang luar biasa. Salah satu titiknya saja diperkirakan memiliki cadangan minyak hingga 764 juta barel dan gas alam sekitar 14 triliun kaki kubik. Angka ini baru sebagian kecil dari potensi keseluruhan yang masih tersembunyi di dasar Laut Sulawesi. Bayangkan jika semua itu bisa digarap dengan tepat. Indonesia tak hanya bisa mengamankan kebutuhan energinya untuk puluhan tahun ke depan, tetapi juga mendongkrak posisinya sebagai pengendali dan pemain kunci di peta energi global. Namun, di balik peluang besar, ada tantangan yang tak kalah besar. Politik regional, ancaman klaim negara lain, hingga persoalan internal soal kesiapan pengelolaan. Pertanyaan pun kembali bergema. Akankah Ambalat menjadi lumbung energi nasional atau justru ladang konflik baru di tengah Laut Biru? Letak geografis Ambalat tepat di dekat perairan Kalimantan Utara menjadikannya lebih dari sekedar kawasan kaya migas. Ia berdiri di posisi strategis yang menentukan, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi stabilitas kawasan. Ambalat berada dekat dengan jalur pelayaran internasional, nadi perdagangan global yang dilalui ribuan kapal setiap hari. Lebih dari itu, posisinya membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kontrol atas perbatasan Laut Utara Nusantara, wilayah yang kian krusial dalam peta geopolitik Indo-Pasifik. Ambalat bukan hanya ladang energi, tetapi juga benteng pertahanan nasional. Setiap kebijakan dan langkah pengelolaan di kawasan ini berdampak langsung pada posisi tawar Indonesia di hadapan kekuatan besar dunia yang kini semakin aktif menancapkan pengaruh di wilayah sekitar. Dengan cadangan migas yang melimpah, Ambalat menjadi simbol harapan bahwa Indonesia mampu menjaga batasnya sekaligus memperkuat kemandirian energi. Di tengah dunia yang kian tak pasti, terutama sejak krisis energi global dan fluktuasi harga minyak menghantam banyak negara, mengamankan pasokan dari wilayah sendiri bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Ambalat bisa menjadi tumpuan penting bagi Pertamina untuk memperkuat posisinya sebagai garda depan energi nasional.
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk menopang pendapatan negara dalam jangka panjang. Namun, Ambalat bukan sekadar soal angka produksi migas. Ia telah menjelma menjadi simbol kedaulatan Indonesia. Sejak sengketa dengan Malaysia mencuat, nama Ambalat selalu hadir dalam setiap percakapan tentang harga diri bangsa. Ia bukan lagi sekadar blok energi, tetapi medan ujian. Sejauh mana Indonesia bersedia berdiri tegak mempertahankan haknya? Mampukah kita mengelola kekayaan ini tanpa tunduk pada tekanan diplomatik, tanpa kehilangan kendali di tengah tarik-menarik kepentingan ekonomi? Pertanyaan ini tak lagi hanya ada di ruang rapat. Ia kini menggema di hati rakyat. Ambalat bukan milik elit atau korporasi semata. Ia adalah bagian dari tanah air, dan mempertahankannya adalah soal martabat. Setiap langkah untuk menggali potensi besar di Ambalat tak bisa dipandang sebelah mata, apalagi hanya dari kacamata ekonomi. Di balik kekayaan di dasar Laut Sulawesi, ada taruhan besar atas kedaulatan nasional. Ini bukan hanya tentang eksplorasi minyak dan gas. Ini tentang masa depan Indonesia. Sengketa di Blok Ambalat bukanlah cerita baru. Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke dekade 1980-an. Saat Indonesia dan Malaysia mulai menegaskan klaim batas laut masing-masing di kawasan Laut Sulawesi. Sayangnya, kedua negara memiliki tafsir berbeda dalam memahami hukum laut internasional, khususnya dalam hal penarikan garis batas. Dari situlah, tumpang tindih klaim wilayah di perairan Kalimantan Utara dan Sabah mulai muncul ke permukaan. Ambalat, dengan kekayaan minyak dan gas yang melimpah, telah lama menjadi pusat tarik-menarik sekaligus sumber ketegangan diplomatik. Pada awal 2000-an, ketegangan meningkat ketika Malaysia memberikan konsesi migas kepada perusahaan asing di wilayah yang diklaim Indonesia. Jakarta merespons dengan protes keras. Insiden pun terjadi. Kapal perang kedua negara saling berhadapan di Laut Sengketa. Meski tidak sampai memicu konflik terbuka, insiden ini menjadi peringatan bahwa sengketa wilayah dapat dengan cepat berubah menjadi krisis. Penyelesaian melalui jalur hukum internasional memang terbuka, tetapi prosesnya panjang dan rumit, bisa memakan waktu puluhan tahun. Sementara itu, cadangan energi di Ambalat tetap menganggur. Situasi ini menciptakan dilema. Jika dibiarkan, sayang. Jika diambil sepihak, beresiko. Karena itu, muncul ide jalan tengah, yaitu joint development, kerjasama pengelolaan bersama tanpa harus menunggu putusan batas resmi. Wacana ini mulai dibahas serius pada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 27 Juni 2025. Meski belum ada keputusan final, satu hal jelas, kedua negara mulai menyadari bahwa menjaga hubungan baik dan memanfaatkan energi bersama bisa menjadi solusi paling realistis. Namun, jalan menuju kesepakatan konkret masih panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembahasan masih di tahap konseptual. Belum ada skema teknis, apalagi jadwal pelaksanaan. Meski begitu, wacana ini menyalakan harapan. Potensi besar Ambalat dapat mulai dimanfaatkan oleh Pertamina dan Petronas selama kedaulatan Indonesia tidak dikorbankan. Lebih dari sekadar solusi pragmatis, skema joint development ini akan menjadi ujian diplomasi bagi Indonesia. Mampukah kerjasama ini berjalan tanpa menjadi celah bagi Malaysia untuk memperkuat klaim wilayahnya? Wacana ini semakin menjadi sorotan publik setelah Bahlil memaparkan rencana pengelolaan bersama pada akhir Juli 2025. Pemerintah, menurutnya, masih menyusun kerangka kerjasama yang menjaga kepentingan nasional sekaligus hubungan baik dengan Malaysia. Dari pihak Indonesia, Pertamina disiapkan sebagai ujung tombak dengan kapasitas teknis dan mandat strategis yang jelas. Sementara dari Malaysia, Petronas akan menjadi mitra utama. Keterlibatan dua BUMN ini dianggap tepat karena kendali tetap berada di tangan negara, bukan pihak asing. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim pada 27 Juni 2025 menghasilkan kesepahaman penting. Meski batas wilayah Ambalat belum final, potensi energi di sana tidak bisa terus dibiarkan menganggur. Keduanya sepakat bahwa menunggu proses hukum internasional yang panjang bukan lagi pilihan realistis di tengah krisis energi dan desakan ekonomi.
Namun, di dalam negeri, rencana ini menuai sorotan. Pengamat menilai bahwa kerjasama ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Jangan sampai menjadi celah bagi Malaysia untuk memperkuat klaimnya. Perjanjian kerjasama harus menegaskan posisi hukum Indonesia bahwa Ambalat tetap bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Di sisi lain, ada harapan bahwa Ambalat bisa menjadi batu loncatan bagi Pertamina untuk naik kelas di kancah internasional. Berhadapan langsung dengan Petronas, ini adalah momen bagi Pertamina untuk membuktikan diri sebagai pemain utama di kawasan yang diperebutkan. Jika berhasil, kerjasama ini berpotensi meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, semuanya bergantung pada detail kesepakatan yang hingga kini masih belum jelas. Pembagian hak, besaran keuntungan, mekanisme operasional, hingga otoritas pengawasan, semuanya masih dalam pembahasan. Apakah ini langkah cerdas atau blunder diplomatik? Jawabannya masih menunggu di babak berikutnya. Keputusan akhir soal kerjasama Ambalat akan menjadi penentu apakah ini kemenangan strategis atau presiden yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Di tengah sorotan dunia, pemerintahan Presiden Prabowo sedang diuji. Ini adalah panggung di mana Indonesia harus membuktikan kemampuannya memainkan diplomasi dan ekonomi secara cerdas di wilayah yang sensitif. Jika kesepakatan ini dirancang dengan adil dan menguntungkan, Indonesia tidak hanya akan menjaga kedaulatan, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan regional yang tangguh. Namun, satu langkah keliru saja bisa menjadi celah bagi pihak lain untuk melemahkan posisi Indonesia di Laut Sulawesi. Dari sisi peluang, kerjasama ini menawarkan manfaat besar. Blok Ambalat yang selama ini terpendam dapat mulai menghasilkan cadangan minyak dan gas yang masif, mendongkrak ketahanan energi nasional tanpa harus menunggu sengketa batas selesai puluhan tahun ke depan. Bagi Pertamina, ini bukan sekedar proyek, melainkan momentum strategis. Melalui kolaborasi dengan Petronas, raksasa migas dunia, Pertamina memiliki kesempatan untuk naik kelas, membuktikan diri sebagai pemain global langsung dari wilayah perbatasan yang diperebutkan. Jika berhasil, kerjasama ini akan menjadi tonggak sejarah tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi masa depan energi dan posisi geopolitik di kawasan utara. Pengelolaan proyek lintas negara di Blok Ambalat bukan sekadar peluang bisnis. Ini adalah modal strategis untuk memperluas pengaruh Indonesia di pasar global. Dari sisi fiskal, hasil eksplorasi minyak dan gas di wilayah ini dapat langsung memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi nasional. Di tengah situasi energi yang semakin kritis, memanfaatkan cadangan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, potensi besar ini tidak datang tanpa resiko. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan Malaysia memanfaatkan kerjasama ini untuk memperkuat klaimnya atas Ambalat. Tanpa kesepakatan hukum yang jelas, Indonesia beresiko terjebak dalam pengakuan diam-diam yang dapat melemahkan posisi kita di forum internasional. Resiko lain adalah pembagian keuntungan yang timpang. Jika participating interest lebih menguntungkan Malaysia, Indonesia bisa menderita kerugian ekonomi. Lebih gawat lagi, kerjasama ini bisa menjadi preseden bahwa wilayah sengketa cukup dikelola bersama tanpa memastikan kedaulatannya. Semua bergantung pada ketegasan Indonesia dalam merancang perjanjian. Klausul harus tegas melindungi kedaulatan, menjamin pembagian hasil yang adil, dan mencegah celah diplomatik di masa depan. Jika berhasil, Ambalat akan menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya tangguh menjaga wilayahnya, tetapi juga cerdas mengubah potensi sengketa menjadi kekuatan ekonomi nasional. Ambalat kini menjadi panggung ujian besar bagi Indonesia. Di bawah Laut Sulawesi, tersimpan cadangan energi bernilai tinggi. Namun, di atasnya, harga diri bangsa dipertaruhkan. Kerjasama dengan Malaysia memang menjanjikan percepatan eksplorasi. Tetapi, setiap langkah di wilayah ini dapat menentukan bagaimana dunia memandang keteguhan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga dilema diplomatik yang menyentuh jantung nasionalisme. Perjanjian apapun yang dibuat harus menyertakan klausul tegas bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Tanpa itu, keuntungan jangka pendek bisa berbalik menjadi kerugian strategis jangka panjang. Ambalat bukan sekadar ladang migas. Ia adalah simbol kedaulatan, bukti bahwa Indonesia tidak akan membiarkan sejengkal pun lautnya diganggu, bahkan di tengah krisis energi. Kini, semua mata tertuju pada keputusan yang akan diambil.
Akankah Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya dengan cerdas tanpa mengorbankan kedaulatan? Jika berhasil, Ambalat akan menjadi tonggak sejarah baru, bukti bahwa kerjasama internasional dapat berjalan tanpa mengorbankan martabat bangsa. Namun, jika gagal, taruhannya bukan hanya kerugian ekonomi, melainkan harga diri bangsa. Ambalat adalah milik Indonesia. Pengelolaannya harus menjadi bukti bahwa kekayaan alam negeri ini dapat dimanfaatkan dengan kepala tegak, bukan dengan tangan terikat. Keberhasilan menjaga hak atas Ambalat sekaligus memanfaatkannya secara bijak akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Ini adalah bukti bahwa bangsa ini tidak pernah menyerahkan sejengkal pun tanah dan lautnya. Ambalat adalah ujian, dan sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berdiri untuk bangsa ini.